Semuanya, kelas khususnya kelas 8 kita akan mengerjakan uji kompetensi 6. Kita akan bicara tentang triple Pythagoras atau teorema Pythagoras ya. Tapi sebelumnya Pak Mul mau mengatakan bahwa dalam pengajaran atau dalam membuat YouTube ini Pak Mul lebih condong ke pengajaran, bukan memberikan sebuah contekan pekerjaan. Artinya nanti ketika Pak Mul menulis tidak serapi yang mungkin kalian inginkan ya. Oke, yuk kita lihat nomor 1, segitiga KLM, panjang sisinya KL dan M. Pernyataan berikut yang benar dari segitiga KLM adalah secara umum itu seperti ini. Siku-siku ya, ini A, B, C, A-nya di sini di depan sudutnya ya, C, kemudian ini B. Lalu sisi miringnya itu akan selalu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku yang lain. Nah begitu ya, ini konsep. Jadi kita lihat sudutnya yang siku-siku di A, maka A kuadratnya itu pasti penjumlahan ya, jumlah dari kuadrat sisi siku-siku yang lain. Nah kita lihat ini sudut K-nya siku-siku, artinya dia akan muncul ini K kecil ya, kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah M kuadrat. Oke, nah sekarang kita lihat di sini penjumlahan ini pasti bukan ya, ini salah. Lalu kita lihat yang B, ini M, berarti dia akan M kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah L kuadrat. Lalu ini bisa berpindah ruas ya, M, nah ini juga bukan. Lalu L kuadrat sama dengan ini M kuadrat ditambah dengan K kuadrat. Kalau ini M ya, ini bisa dipindah ruas, berarti dia menjadi, saya geser dulu, M kuadrat sama dengan L kuadrat dikurangi dengan K kuadrat. Apakah betul? Salah. Oke, kemudian ini sama dengan yang atasnya, dia K kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah M kuadrat ya. Ini jawaban yang benar. Oke, berdasarkan ini ya. Kemudian nomor 2, perhatikan gambar panjang PQ. Nah kalau kita bicara tentang triple, ini Pak Mul sudah buatkan sebuah triple ini ya. Ini angka-angka yang sering dipakai 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, lalu 20, 21, 29. Angka-angka ini yang sering muncul, terutama yang 4 ini ya, 1, 2, 3, 4 ini sering sekali muncul beserta dengan kelipatannya. Artinya nanti berapapun kelipatannya, dia pasti akan membentuk segitiga siku-siku, karena kita sudah bicara tentang triple Pythagoras. Nah, lalu melihat nomor 2, ini kita tidak mungkin menghafal kelipatan dari angka-angka ini ya, tidak mungkin. Kita coba mencarinya dengan menggunakan FPB. 24, 26 kita bagi dengan 2 FPB-nya ya. Nah, bagi 2 begini. Ini 13, ini 12. Jadi 12, 13, pasangan satu lagi adalah 5. Nah, begitu ya, 5 ini. Nah, berapa dibagi 5 sama dengan berapa dibagi 2 sama dengan 5, berarti ini 10. Begitu ya. Jawabannya adalah 10. Oke. Lalu nomor 3, diketahui kelompok tigaan berikut. Kelompok bilangan di atas merupakan triple Pythagoras. Ini salah satunya ya. 3 ini 3, 4, 5 benar. Lalu 7, 2, 4, 25 benar. Sesuai dengan ini ya. Oke. Lalu ini 5, harusnya 5, 12, 13. Berarti ini bukan ya. Ini bukan. Lalu 20, 21, 29 ini ya.
Artinya jawabannya adalah 1, 3, 4. Adakah 1, 3, 4? Tidak ada, berarti ini tidak ada jawabannya. Harusnya jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Nah, begitu ya. Kemudian nomor 4. Ukuran sisi yang membentuk segitiga lancip ditunjukkan oleh, kita akan melihat kembali bahwa triple Pythagoras ini sama dengan ya. Jadi kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi siku. Lalu ketika kita melihat angka-angka ini 5, 3, 5, dan 6, kita boleh menghitung secara manual. Jadi ini 6 kuadrat titik-titik 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya, 36, 25, 9, 34. Ini berarti lebih besar ya, lebih besar, maka ini tumpul. Oke, lalu ini 5, 12, 13. Ini berarti siku-siku ya. Oke, terus kemudian yang 3, kalau kita mau menghitung ini dengan angka yang ada, ini pastilah merepotkan. Misalkan kita akan tuliskan 32 kuadrat titik-titik 24 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Ini sangat besar, maka kita kecilkan saja angkanya menjadi, karena semua kelipatan itu akan terhitung sama. Jadi ini kita bagi saja menjadi lebih kecil. Berapa itunya? FPB-nya adalah 8. Berarti ini kita punya angka 2, 3, 4 ya. Maka kita boleh sederhanakan menjadi 4 kuadrat, 3 kuadrat, 2 kuadrat. Nah, ini 16. 9 ditambah 4, 13. Berarti lebih besar. Maka ini tumpul. Nah, begitu ya. Kemudian yang satunya 10, ini kita bagi 2 nih. 10, 15, 17. Yang semestinya adalah 17, 15, 8. Jadi artinya ketika kita tuliskan 17 kuadrat titik-titik 15 kuadrat ditambah 10 kuadrat, ini harusnya adalah 8 ya. Ini harusnya 8. Karena ini 10, ini pasti lebih besar, maka 17 kuadrat itu pasti lebih kecil dari jumlah kuadrat 2 kuadrat bilangan ini, begitu ya. Artinya kita bisa mengatakan bahwa ini adalah lancip. Nah, begitu. Terus jawabannya 4 saja, karena tidak ada, berarti ini jawabannya adalah E. Ini 4 saja. Oke, selesai nomor. Kita lanjutkan dengan nomor berikutnya. Lihat nomor 5. Diketahui layang-layang koordinat titik ini. Kita coba gambar deh. Gambar layang-layang biasa saja ya, begini. Nah, begini ya. K, L, M, N. Ini sama. Ini pasti sama ya. Artinya kita tinggal mencari KL sama NM, salah satunya saja ya. Kita coba cari yang KL. Ini K dengan L. Ya, KL berarti dia akar. Begitu. Nih 0 dikurangi min 5. 0 dikurangi min 5 berarti dia 5 ya, kuadrat. 12 dikurangi 0, 12 kuadrat. Ini sama dengan triple ya. 12 dengan 5 berarti dia ini 169. Ini 13. KL-nya adalah 13. Ini pasti 13. Oke. Kemudian kita akan mencari NM atau MN, juga sama saja ya. MN ini 0 dikurangi 16. Nah, begitu. Min 16 kuadrat pasti hasilnya positif. Dikurangi
12 dikurangi dengan 0 berarti min 12 ya. Min 12. Kemudian ini kita kuadratkan 9 ini 256 ya, ditambah dengan 144. Ini adalah 400 sama dengan 20 ya. Ininya 20, ini pasti juga 20. Oke. Lalu pertanyaannya adalah keliling, tinggal ditambahkan 20 tambah 20 40 ditambah 26. Jawabannya adalah 66. Nomor 6. Segitiga siku-siku PQR, jika siku-sikunya adalah 4, 6, maka panjang hipotenusa pada segitiga. Berarti kita tinggal mengakarkan ya. Sisi miringnya adalah akar begitu. 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, begini ya. 16 ditambah 36. Jadi sama dengan ini akar dari 52. Oke. Selesai ya. Lalu nomor 7. Bangunan manakah yang terletak berjarak bangunan manakah yang berjarak akar dari 40? Nah, ini berarti ini soal merepotkan karena kita harus menghitung satu persatu. Kita lihat taman kota dengan stadion, kita berikan akar begini ya. Akar taman kota stadion, kita lihat. Taman kota begini, stadion ya, ini jaraknya. Nah begitu ya, ini 1 2 3 1 2 3 4, berarti ini 4, ini makanya akar begitu. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya. Nah boleh ditaruh di sini lagi tadi, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, jadi ini 25 ya, ini akar 5. Bukan ya. Ya. Terus kemudian pusat kota dengan museum, kita lihat pusat kota di mana ini pusat kota, kemudian ini museum. Ini 61 ya. 61, 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ini akar 37. Bukan ya. Terus rumah sakit dan museum. Ini rumah sakit lalu museum, kita tarik garis begini ke atas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sudah pasti nih angkanya di atas 100. Berarti juga bukan yang 40 ya. Oke, sudah pasti ya. Kita cek yang D. Penampungan hewan dan kantor polisi. Penampungan hewan di mana ini kantor polisi ini. Oke, kita coba cek. Nah, begini. 1 2 3 4 5 6. Ini 2, berarti dia akar begitu. 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ini akan sama dengan 36 ditambah 4. Berarti sama dengan akar 40. Nah, akar 40 jawabannya adalah D. Oke, tadi yang C tidak usah dihitung karena dia pasti angkanya di atas 100 ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tuh. Udah 144 ya. Artinya nggak usah dihitung lagi. Terus kemudian nomor 8. Di antara ukuran panjang segitiga berikut, manakah yang membentuk segitiga siku-siku? Mari kita cek dengan triple Pythagoras yang kita punya. Nih, triple Pythagoras kita punya. Taruh bawah ya. Ini kita bagi 2, 13, 12, 5. Berarti ini benar. Oke. Yang lain pasti salah ya, karena ini sudah benar. Kemudian nomor 9.
Setiap segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa 17 dan panjang salah satu tegaknya 15. 17, 15, 8. Selesai. Nomor 10. Panjang hipotenusa tinggi siku-siku berturut-turut 25, 24. Terus kemudian ditanya keliling ya. Ini 25, 24, satu lagi kita lihat. 25, 24, satu lagi 7. Nah, berarti tinggal ditambah. 49 ditambah 7, 56. Selesai. Terus nomor 11. Panjang sisi siku-siku segitiga berturut 4A, 3A, dan panjang sisi hipotenusanya adalah 70. Keliling segitiga kita tuliskan saja 3A, 4A, pasti satunya adalah 5A karena 3, 4, 5 ya. Kemudian ini koma, ini 70. Nah, lalu 5A itu berarti sama dengan 70. A-nya sama dengan 70 dibagi 5. Jadi A-nya sama dengan 14. Maka kita tinggal kalikan saja ini dengan 14. 3 kali 14, 42. Ini kali 14, 56. Lalu ini dijumlahkan ya. Tinggal dijumlah berapa ini? 0 tambah 6 tambah ini 8. Terus 12, 16. 1, 6, 8. Nah, begitu. Oke. Ini jumlahnya ya. Nomor 12. Sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 11, kemudian berbelok ke arah barat sejauh 9, jarak titik awal keberangkatan kapal. Ini mudah sekali karena ini sebetulnya kalau digambar hanya seperti ini ya, 11 plus 9 begitu ya. Tinggal diakarkan saja 11 kuadrat, 9 kuadrat ya. Ditambahin itu. Jadi sama dengan akar 121 ditambah 81. Itu sama dengan 202 ya. C. Oke. Nomor 13. Luas trapesium. Nah, kita lihat 18, ini ikutan 18, ini 5, ini sama 5, ini karena panjangnya sama ya. Nah, terus kita akan lihat angkanya ini 13, di sini juga 13 ya. 5, 13 ini pastilah 12. Dan kita tinggal tulis luas trapesium sama dengan atas 18 ditambah itu 28 ya, per 2 kali dengan tinggi 12. Oke. Kita sederhanakan 6 ya. Ini ditambah 46 kali 6. 6 simpen 3, 27. Oke, ini jawabannya. Selesai ya. Terus kemudian nomor 14. Kubus ya, PKLM, N, PQ, RS di samping memiliki panjang rusuk 13. Berarti ini juga akan 13. Ini juga pasti 13 ya. Kemudian ditanya panjang KM. Nah, ini A, kemudian KM adalah A akar 2. Berarti tinggal langsung diberikan tambahan akar 2 saja. Oke. Nomor 15, nilai X yang memenuhi gambar di samping. Kita lihat ya angkanya. Ini kita punya triple nih. Kita punya triple ya. 5 ini 17, 15 berarti ini 8. Oke. 8, 6 ini ya. Ini 10. Artinya kita tinggal menuliskan 3x bin 5 sama dengan 10. 3x sama dengan ini pindah jadi 15 ya. X-nya sama dengan 5. Ya, selesai. Terus nomor 16. Luas daerah diarsir pada gambar di samping. Kita punya angka 40, 10, 30 ya.
yang kita cari ini 30, berarti ini panjangnya adalah 50 ya. Jadi luas arsir sama dengan itu 50 dikali dengan 10 sama dengan 500 cm kuadrat, berubah menjadi dm, nolnya hilang jadi tinggal 5. Oke. Terus nomor 17, perhatikan limas di samping alas limas berbentuk persegi panjang dengan panjang sisi 14. Oke. TO nya 24, panjang TE ini 24, ini 14, berarti ini 7 setengahnya ya. 7, 24, 25 ya, begitu. Terus nomor 18, panjang sisi AB digambar. Ini 24, ini A ini adalah A akar 2, begitu ya. Kita tinggal tuliskan saja A akar 2 sama dengan 24, berarti A sama dengan 24 per akar 2, lalu kita rasionalkan dikali dengan akar 2 per akar 2, begitu ya, sehingga menjadi 24 akar 2 per 2, lalu menjadi 12 akar 2. Oke, nah begitu jawabannya B. Nomor 19, panjang sisi PR pada gambar berikut. Kita cek gambarnya PR ya. Ini kita misalkan dengan A, ini berarti 2A, ini A akar 3 ya. Ini sudutnya 60, selalu begitu ya. Kalau ini 3, berarti di sini adalah 6. Begitu ya, 6. Lalu di sini A akar 3 berarti 3 akar 3. Oke. Lalu kita lihat segitiga QSR. Kita misalkan dengan B. Ini B, sorry. Ini B, berarti ini B akar 3 ya. Lalu di sini 2B. Nah, untuk segitiga QSR 3 ini menempati posisi B akar 3 ya. Artinya kita akan mencari B akar 3 sama dengan 3. Jadi B sama dengan 3 per akar 3. Rasionalkan kali akar 3 per akar 3. Jadi 3 akar 3 per 3, coret ya. Jadi sama dengan akar 3. Nah, ini B nya adalah akar 3. Oke. Lalu panjang PR berarti tinggal ditambah 3 akar 3 ditambah akar 3, berarti 3 ditambah 1 ya. Jawabnya adalah 4 akar 3. Ada? Ada. Nah, begitu. Oke. Nomor terakhir, nomor 20. Perhatikan gambar jajar genjang ABCD ya. Luas jajar genjang, kita lihat nih. Kita kasih tambah garis 60, 30 A, begitu ya. Ini 2A, ini A akar 3. Oke. Ini 12 ya, ini 12, berarti dia posisinya itu 2A itu sama dengan 12. A sama dengan 6. Oke. Terus kemudian ini tingginya berarti dia 12, ini 6 akar 2. Oke. Lalu kita tinggal tuliskan luas sama dengan alas kali tinggi ya. Alas kali tinggi. Alasnya 15, tingginya 6 akar akar 3. Akar 3 ya. Jadi sama dengan 90 akar 3. Mana 90 akar 3? Oh, ini dua-duanya sama ya.
boleh ditulis, boleh diserang dua-duanya. Ya, demikian untuk soal pilihan ganda. Nanti kita akan lanjutkan yang isai. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di soal isai.